Sony WH-1000XM3, sebuah headphone yang menjadi industri leading di bidang active noise cancelling yang umurnya udah 2 tahun nih. Dikeluarkan di bulan Agustus tahun 2018 dengan harga 5 jutaan. Dan sekarang ini udah mulai turun, gue cek harganya di sekitar 3,5 juta. Bahkan ada yang jual di 3,2 juta untuk yang barunya. Nah, pertanyaannya, apakah Sony WH-1000XM3 yang namanya ribet ini masih cocok untuk dibeli tahun ini? Tonton reviewnya sampai selesai. Let's get started. Dengan merogoh kocek sebanyak 3,5 jutaan ini, kalian akan mendapatkan satu hard case yang menurut gue nih bahannya udah enak banget ya. Bagian sampingnya sangat solid, terbuat dari bahan apa ini, bisa dibilang katun. Di bagian belakangnya nih ada semacam jaring-jaring untuk kalian menyimpan berkas-berkas atau mungkin tambahan kabel atau apapun. Karena ketika dibuka ini dalamnya sudah full terisi oleh headphone-nya dan juga bawaan-bawaan dari si Sony-nya. Selain tadi gue bilang bahannya solid, hardcase ini juga memiliki desain yang sangat compact. Kurang lebih kalau dibandingkan ukuran desainnya tuh seukuran tablet atau iPad. Hanya saja hardcase ini tentunya lebih tebal karena memang si headphone-nya juga lebih tebal. Meskipun demikian, bobot total hardcase dengan headphone di dalamnya ini masih kurang dari setengah kilo, yaitu tepatnya sekitar 450 gram. Dan untuk bobot headphone-nya sendiri ini sekitar di 255 gram. Untuk materialnya, sebetulnya ini semua dari plastik ya. Tapi menurut gue itu yang membuat ini menjadi salah satu kelebihan dari bobotnya itu. Dengan bobot 255 gram, fittingnya di kepala ini enak banget. Gue tidak merasa pegal untuk memakainya lama-lama. Kemudian dia juga fleksibel ketika digunakan dan enak aja gitu ketika dipakai itu. Cuma sayangnya karena finishingnya ini finishing matte atau doff, jadi seringkali ketika setelah dipakai itu akan meninggalkan bekas minyak, terutama pada bagian ear cups luarnya ini nih. Di bagian headbandnya menurut gue ini sangat nyaman ya. Terbuat dari bahan memory foam dengan finishing kulit sintetis yang membuatnya jadi terkesan lebih elegan aja gitu, nggak kelihatan yang murahan. Hanya saja ketika digunakan lebih dari 5 jam itu mulai kerasa pegel sih. Cukup wajar mengingat produk ini adalah sebuah headphone over ear. Nah, kalau ngomongin over ear, tentunya ear cups menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah headphone. Untuk si XM3 ini ear cupnya sudah lumayan enak sih sebetulnya. Dia cukup menutup semua bagian telinga ketika digunakan dengan fitting yang pas. Hanya saja terkadang cuping telinga di bagian bawah ini agak sedikit menonjol atau menempel di bagian earpadnya. Tapi itu masih bisa kalian sesuaikan karena ini memiliki sebanyak 9 strap atau 9 klik untuk memperpanjang atau memperpendek si headbandnya. Bagian earpadsnya juga ini sangat nyaman buat gue pribadi. Terbuat dari bahan memory foam dengan finishing kulit sintetik sama seperti headbandnya, tapi sayangnya earpads ini agak sedikit kurang tebal untuk selera gua. Kalau dibandingkan dengan produk terbarunya Sony 1000XM4 yang direview sama Bro Dani, itu memiliki earpads yang lebih tebal dibandingkan si XM3 ini. Kekurangan lain dari earpadsnya ini adalah gampang banget nempel minyak nih, bahkan ketika kalian cuma pakai 1 jam doang gitu, ini akan langsung menempel minyak di sekeliling si earpadsnya. Nah, salah satu kelebihan dari earpadsnya ini menurut gua adalah passive noise isolationnya. Bahkan dengan kalian menggunakan seperti ini pun, kalian akan langsung merasa terisolir dari si dunia luar. Dari segi desain sebetulnya ini sangat stylish dan dinamis dan juga minimalis ya. Tidak terlalu terlihat banyak ornamen ataupun emblem-emblem yang gak penting-penting amat. Hanya ada logo Sony di bagian kanan dan kiri si ear cups-nya. Dan untuk di setiap ear cups-nya nih, di bagian ear cup sebelah kanan ini ada port untuk USB Type-C untuk charging dengan satu LED indikatornya yang akan menyala ketika di charging. Untuk chargingnya sendiri sebetulnya Sony mengklaim ini kurang lebih sekitar 3 jam untuk mengisi penuh. Tapi dari pengalaman gue pribadi sih sekitar 1,5 jam itu di bawah 2 jam ini udah full 100%. Sony mengklaim si XM3 ini memiliki daya tahan baterai selama 30 jam. So mungkin kalian kalau sering traveling masih sangat cukup nih buat dipakai seharian. Tapi kalaupun kalian sebagai casual user sekalipun, ini menurut gue masih sangat cocok sih.
Gue pribadi menggunakan ini setiap hari hampir sekitar 3-4 jam. Dan baru setelah hampir seminggu tuh gue baru ngecas lagi si headphone ini. Kemudian di bagian luar si ear cup sebelah kanan ini adalah touch sensor yang bisa digunakan untuk media control seperti play, pause, volume up atau volume down, kemudian next atau previous tracks, dan juga voice assistant. Tapi sayangnya meskipun sangat intuitif, si touch sensornya ini menurut gue agak sedikit terlalu sensitif. Karena gue pernah tuh ketika pakai si headphone ini, kemudian gue nyender dengan bantal di bagian belakang. Ini kadang suka tiba-tiba kepencet atau tersentuh oleh benda-benda yang bahkan bukan tangan gitu menurut gue. Jadi itu sangat mengganggu. Sementara di ear cup sebelah kiri ini ada satu buah port input untuk kabel aux 3,5 mm jack itu tadi. Kemudian ada juga tombol on off-nya juga yang berfungsi sebagai tombol pairing juga nih. Kemudian ada juga tombol yang bertuliskan NC atau ambience. NC itu singkatan dari noise cancelling. Dan di bagian luar ear cup sebelah kiri ini adalah area sensor untuk NFC. Karena memang si headphone ini tuh mendukung untuk pairing dengan NFC. Nah, kalau ngomongin pairing, ini bisa menjadi salah satu kekurangan dan kelebihan dari si XM3 ini. Kenapa gue bilang labil gitu, baik kekurangan dan kelebihan? Kelebihannya adalah karena dia mendukung fitur NFC pairing. So, kalau smartphone kalian punya NFC, ya udah kalian tinggal tap dan klik connect dan sudah terhubung. Sementara untuk manual pairing ini bisa dibilang agak sedikit tricky. Tricky di sini maksud gue ini kadang agak susah, kadang juga gampang. Gampangnya karena kalian hanya tinggal menekan si tombol power on ini sekitar 5 detik dan dia akan langsung memasuki si pairing mode. Bagian trickinya di mana dong? Nah, trickinya maksud gue di sini adalah ketika untuk pairing ke device yang lain. Meskipun ini tidak mendukung multi connection device, tapi gue kadang suka ngedengerin ini di smartphone ataukah mungkin di laptop dan juga di smart TV. Dan untuk pairing ke device baru itu, gue selalu harus mematikan si tombol power ini. Jadi untuk namanya pairing harus dilakukan dari kondisi mati. Itu menurut gue yang agak sedikit menyebalkan sih. Kalau ngomongin soal fitur, sebetulnya Sony XM3 ini masih menggunakan Bluetooth 4.2. Agak sedikit ketinggalan, tapi masih cukup wajar mengingat produk ini memang usianya sudah 2 tahun sejak dia rilis di awal. Meski demikian, XM3 ini memiliki kodek yang lumayan banyak nih. Mulai dari SBC, AAC, aptX, aptX HD, bahkan sampai Sony LDAC sekalipun dia punya tuh. Lucunya, meskipun masih menggunakan Bluetooth 4.2, latency yang dimiliki oleh Sony XM3 ini menurut gue masih sangat baik ya. Tapi memang masih ada sedikit perbedaan antara latency pada iOS dan juga pada Android. Gue udah rekam beberapa perbedaannya terutama untuk gaming, kita langsung cek aja videonya. Fitur lainnya yang menjadi daya tarik utama dari XM3 ini adalah si Active Noise Cancellation-nya, yang menurut gue memang ini adalah one of the best. Jadi si ANC XM3 ini memang memblok hampir semua frekuensi, baik itu yang low maupun yang mid. Hanya saja untuk bagian high-nya ini memang agak sulit untuk diblok oleh si XM3 ini. Terus untuk ambience mode-nya gimana bang? Menurut gue itu juga menjadi salah satu fitur yang terbaik karena suara yang dihasilkan dengan transparency hearing atau ambience mode-nya ini sangat natural. Bisa dibilang seperti mendengarkan langsung menggunakan telinga. Biar lebih jelasnya, gue udah sempat bikin footage jalan-jalan ke stasiun di tengah traffic juga. So kita langsung lihat aja video Active Noise Cancelling dan ambient mode dari si XM3 ini seperti apa. Cek. Bluetooth connected.
Masih dari segi fitur si XM3 ini, kita lanjutkan ke bagian aplikasinya. Di dalam aplikasinya ini ada semacam media control juga untuk play pause music dan juga mengatur volumenya. Dan di dalamnya juga terlihat konektivitas antara smartphone dan juga headphone kalian. Di dalam aplikasi ini juga ada yang namanya Adaptive Sound Control. Itu fungsinya sebenarnya location control yang akan menentukan settingan si headphone kalian. Misalnya kalian di pesawat atau mungkin di kantor, settingannya seperti apa itu akan ditentukan oleh si aplikasi ini. Tapi itu bisa dimatikan ataupun disetting oleh kalian sendiri ya. Selain itu ada yang namanya seperti sound placement. Jadi itu semacam fitur untuk menentukan posisi suara yang dihasilkan oleh si headphone ini. Yang menurut gue sih nggak kepake-pake amat ya. Beda dengan fitur 360-nya yang dimiliki si headphone ini. Plus ada juga pilihan untuk surround sound. Surround sound ini bisa dibilang semacam artificial condition. Jadi ada pilihan apakah suara yang kalian dengarkan seperti di kalian nonton konser outdoor, ataukah mungkin seperti di dalam stadium, ataukah mungkin seperti di klub. Pokoknya banyak banget deh di dalam aplikasinya ini. Aplikasi ini juga mendukung untuk preset equalizer. Ada banyak banget sini pilihannya, mulai dari bright, excited, best boost, bahkan kalian dikasih 2 slot untuk mengkustomisasi preset equalizer yang kalian inginkan seperti apa. Satu hal yang paling gue suka dari EQ ini adalah mode si clear bass-nya. Dengan mengaktifkan atau menambahkan clear bass dalam aplikasinya, itu sangat mengubah kualitas suara dari si XM3 ini. Dan yang paling penting, aplikasi ini bisa digunakan untuk firmware update. Karena memang Sony secara berkala setahu gue akan mengupdate firmware dari si XM3 ini. Kalau ngomongin soal fitur memang banyak banget ya yang tadi udah gue sebutin dari si XM3 ini. Tapi gimana nih dari segi kualitas suaranya? Menurut gue pribadi kualitas suara dari si XM3 ini udah sangat enaken Sunda. Menurut gue pribadi kualitas suara dari si Sony XM3 ini udah sangat baik ya. Dalam artian baik itu sound signature-nya kerasa enak di telinga gue. Dia memang cenderung sedikit lebih dominan bass, tapi tidak membuat bagian treble dan juga middle-nya itu tertutup. So bisa dibilang ini masih sangat balance. Meskipun buat selera gue pribadi sih ini agak sedikit kurang crisp, kurang garing. Jadi masih kerasa agak sedikit lebih basah. Tapi untuk detailnya sendiri ini memang masih sangat baik. Di bagian low frekuensinya, baik itu mulai dari sub bass, middle bass maupun upper bass itu ketangkep semua nih. Bahkan untuk di bagian low frekuensi si sub bass-nya ini kerasa banget rumbling, kayak misalnya lagi nonton di bioskop terus bergetar sekitar kalian, itu bassnya tuh kerasa kayak gitu. Tapi masih tetap dihasilkan secara balance terhadap si middle frekuensi dan juga si high frekuensinya. So menurut gue ini adalah kualitas suara yang sangat baik. Dari segi soundstage menurut gue juga ini sudah sangat luas ya kerasanya. Dan untuk 3D sound imagingnya juga kerasa banget nih untuk detail suara yang dekat maupun yang jauh, ataukah di kanan atau di kiri, di atas dan di bawah. Ini kerasa banget nih, wajar juga karena dia memang sudah mendukung 360 surround sound. Tapi 360 surround soundnya ini menurut gue masih kalah sih dibandingkan si AirPods Pro Spatial Audio. Nah, menurut gue kenapa sih Sony XM3 ini memiliki kualitas suara yang sangat baik adalah karena adanya DSII yang merupakan kependekan dari Digital Sound Enhancement Engine. Dan itu terbukti ketika gue menggunakan si XM3 ini dihubungkan dengan kabel aux 3,5 mm tanpa dinyalakan powernya. Itu kerasa banget bedanya ketika si powernya dinyalakan. Karena memang sepertinya si DSII ini membutuhkan daya untuk mengaktifasi si fiturnya. Nah itu tadi dari segi kualitas suaranya. Sekarang gimana nih dari segi kualitas mikrofonnya? Cek 1, 2, 3. Nah saat ini kalian sedang mendengarkan rekaman suara dari si Sony 1000 XM3 ini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua pribadi ketika gua gunakan untuk nelpon, untuk video call, untuk main game, ini suara mikrofonnya sudah sangat natural dan jernih. Tapi gimana nih kalau digunakan di dalam kondisi yang ramai? Nah, kurang lebih seperti ini nih suaranya. Di belakang gua udah terdengar suara traffic yang seharusnya masuk sih, atau mungkin seharusnya keblok oleh si noise ambience ini. Menurut kalian, apakah suara gua lebih jelas ataukah jadi agak sedikit lebih clear? Dan apakah suara di belakang gua ini jadi terdengar? So, dari review gue barusan, kembali ke pertanyaan di awal nih. Apakah Sony XM3 ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2020 mengingat umurnya udah 2 tahun nih? Kita cek deh sekali lagi nih kelebihan dan kekurangannya apa aja. Kelebihannya dari si Sony 1000 XM3 ini.
Pertama, harganya udah jauh lebih murah. Tentunya ini bikin value barang ini jadi lebih tinggi. Yang kedua, kualitas suaranya yang buat gua enak banget. Yang ketiga adalah Active Noise Cancelling yang meskipun masih kalah nih dibandingkan si Sony XM4, tapi menurut gua XM3 ini sudah sangat cukup dan masih menjadi salah satu yang terbaik. Dan yang terakhir adalah dari segi daya tahan baterai yang lama dan juga quick chargingnya. Sementara kekurangannya apa nih? Kekurangannya yang gue temukan buat gue pribadi adalah manual pairing. Karena kebetulan daily driver device yang gue gunakan ini adalah iPhone dan juga MacBook yang tidak memiliki NFC. Jadi untuk pairing ini agak sedikit menyulitkan sih. Kekurangan lainnya adalah nggak ada IP rating. Sangat wajar mengingat masih sangat jarang headphone yang memiliki IP rating X4, X5, dan XXX selanjutnya gitu. So, kesimpulannya kalau kalian lagi cari headphone yang cocok buat nonton Netflix, yang cocok buat gaming, yang cocok juga buat traveling, yang memiliki active noise cancelling, yang punya banyak fitur, dan juga memiliki suara yang bagus, menurut gua Sony 1000 XM3 ini adalah jawabannya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.